kami yang ada di dalam kerajaan surga, seperti lagu ini Tuhan, kami mau hidup bagi Tuhan. Kami orang berdosa yang telah Tuhan selamatkan. Kami orang berdosa yang dosa kami telah Tuhan ampuni. Tuhan tanggung hukuman dosa kami di kayu salib. Terima kasih Tuhan, Engkau telah menebus kami, tapi seringkali Tuhan, kami masih belum dapat betul-betul hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Kami ingin hidup menurut Tuhan, menurut kehendak Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, berfirman-Lah supaya kami tahu bagaimana cara kami hidup seturut dengan status baru yang Tuhan berikan pada kami sebagai orang percaya, sebagai umat Tuhan, sebagai anak-anak Allah, sebagai orang yang diselamatkan, supaya kami layak dan berkenan di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan berfirman-Lah, Allah Roh Kudus terangilah hati dan pikiran kami, supaya kami dapat memahami firman Tuhan dan melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Shalom. Selamat pagi. Apa kabar Bapak Ibu sekalian? Luar biasa ya, puji Tuhan, senang semua. Ya, bersyukur, saya percaya Bapak Ibu semua dalam keadaan baik diberkati Tuhan. Kalau hari ini kabar saya sendiri, mohon maaf. Jadi nanti kalau Bapak Ibu melihat saya matanya nutup sedikit satu, saya tadi subuh bleeding mata saya, jadi biasanya ini biasalah saya kadang dalam kondisi tubuh tertentu kadang bleeding. Cuma kalau bleeding baru kena gini biasanya matanya jadi ganjel ya, ganjel dan tutup mata sedikit. Sebenarnya lebih enak tutup mata. Tapi kalau saya khotbah tutup mata, saya tidur saudara. Dan kalau yang khotbah tidur, yang dengar tidur ya. Jadi mohon maaf kalau nanti mata saya agak sedikit ini, jangan perhatikan mata saya, perhatikan Tuhan. Wah, rohani ya, cukup rohani ya. Setelah hari ini kita telah sampai di bulan November. Setelah di bulan November, tema kita sepanjang bulan ini adalah bicara tentang bahaya keduniawian. Tema kita hari ini adalah saleh tanpa salah. Lalu nanti minggu depan kita akan belajar mengasihi dunia tanpa menjadi duniawi. Lalu nanti minggu ketiga kita bicara tentang jaga jarak aman, walaupun kita tidak sedang jalan di tol, gitu ya. Lalu minggu keempat, pada waktu nanti baptisan kudus dilakukan, maka tema kita adalah menikmati dunia tanpa menjadi duniawi. Sekaligus kita mengucap syukur untuk berkat Tuhan, itu adalah Thanksgiving Day. Nah, saudara, hari ini kita bicara tentang saleh tanpa salah. Saudara, dunia kita hari ini adalah dunia yang membuat kita kadang-kadang mengalami kebingungan dan dilema. Saudara, ada orang saleh yang salah, dan ada orang salah yang saleh. Betul nggak? Saudara, coba saudara bayangkan, apa yang saudara pikirkan ketika saudara mendengar berita tentang, seorang Kristen, apalagi pendeta atau pemuka agama, lalu kemudian jatuh ke dalam dosa. Yang saudara pikir apa? Ya, orang Kristen, hamba Tuhan lagi, kok kayak begitu, betul nggak? Kita jadi down, tapi kita juga jadi nyinyir, betul nggak? Tapi sekarang bayangkan, kalau saudara kemudian mendengar ada preman yang galak, kepala preman yang suka bunuh, suka malakin orang, lalu kemudian sama wartawan ditemukan suatu hari paparazzi menemukan di balik pohon dia sembahyang. Bukan hanya sembahyang, sembunyi-sembunyi dia mendermakan uangnya, bantuin orang susah. Saudara bilang apa? Kasih jempol atau begini? Halo? Jujur saudara. Hari ini bicara saleh, saudara nggak jujur gimana? Kalau ketemu preman tapi baik, preman yang jahat tapi sembahyang, preman yang yang jahat tapi kasih persembahan, kasih derma. Saudara bilang apa? Baik atau buruk? Wah, preman aja bisa baik kayak gitu. Sementara itu, orang Kristen, hamba Tuhan, hidupnya jelek. Betul nggak? Wah, ini Robin Hood, preman, tapi kasih uang. Ini orang Kristen, pelit. Betul ya? Kalau itu dipertemukan, saudara sekalian, membuat kita jadi bingung. Betul nggak? Lalu iman percaya kita bisa goyang. Buat apa jadi Kristen?
Makanya banyak orang yang di dalam persimpangan untuk percaya kepada Tuhan, jadi ragu percaya kepada Tuhan. Karena melihat orang Kristen kok hidupnya begini, tuh dibandingkan sama yang bukan Kristen malah lebih baik. Saudara pernah demikian? Terpancing berpikir demikian? Jujur saudara, kita seringkali juga terpikir hal itu. Padahal kita tahu bahwa hidup saleh itu tidak susah. Tidak sukar. Hidup saleh itu sukar atau gampang atau mudah? Saudara terus kena jebakan pertanyaan saya terus ya, kasihan ya. Hari ini saudara sekalian, kita akan belajar tentang saleh itu, kesalehan itu. Kita belajar hari ini di dalam dua bagian Alkitab, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Yang pertama kita akan belajar dari seorang yang bernama Ayub. Mari saudara kita baca pertama Ayub 1 ayat yang pertama. 1, 2, 3. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Saudara, ini menarik sekali. Ada orang yang dikatakan saleh. Orang itu dikatakan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Namanya adalah Ayub. Saudara, kata saleh ini di dalam bahasa Ibraninya yang digunakan di dalam ayat ini adalah menggunakan kata tam. Tam itu artinya adalah lengkap, sempurna. Wow, Ayub adalah orang yang sempurna. Morally innocent, artinya apa? Tidak bersalah secara moral. Having integrity, memiliki integritas dalam hidupnya. Dan murni secara moral dan etika. Hebat nggak Ayub ini? Bahkan yang mengatakan ini siapa? Yang mengatakan ini Tuhan sendiri. Saudara, bahkan Tuhan bangga dengan kesalehan Ayub. Kalau kita lihat di dalam Ayub 1 ayat yang ke-8 dan Ayub 2 ayat yang ke-3. Ya, akan saya bacakan ayat yang ke-8 dari Ayub 1. Lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sesungguhnya tak ada seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Saudara, siapa yang mengatakan itu? Tuhan sendiri. Maaf kalau majelis GKI Karawaci atau jemaat GKI Karawaci mengatakan, wah orang ini saleh. Kita harus langsung bilang, wah luar biasa. Satu gereja ngomong orang ini saleh, betul nggak? Tapi orang yang kita bilang saleh bisa aja salah, betul nggak? Karena pengamatan kita terbatas. Tapi kalau Tuhan sendiri yang berkata, orang ini saleh, berarti benar-benar saleh. Dalam kesempatan kedua, kemudian di dalam pasal yang kedua, ayat yang ketiga, Tuhan juga mengatakan demikian. Firman Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sesungguhnya tak ada seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ia tetap tekun dalam kesalehannya walaupun engkau menghasut aku melawan dia untuk mencelakakannya tanpa alasan. Sekali lagi Tuhan memberikan afirmasi. Bahkan ketika Ayub dicobai oleh iblis yang pertama kali, yaitu anak-anaknya mati ketimpa bangunan, ternaknya diambil musuh, disambar petir api dari langit. Tapi Ayub tetap bertahan untuk setia kepada Tuhan. Tapi sekalian, iblis masih mencoba yang kedua kali. Dan Tuhan bilang, tuh lihat pencobaan pertama aja tetap saleh. Artinya kesalehan Ayub itu proven. Saudara, yang menarik adalah kalau kita lihat kitab Ayub ini, kemudian apa penilaian iblis? Saudara, ketika Tuhan mengatakan bahwa Ayub itu orang yang saleh, di dalam trial yang pertama, di dalam Ayub pasal yang pertama ayat 9 sampai 11, iblis berkata begini, jawab iblis kepada Tuhan yang bangga sama kesalehan Ayub ini. Iblis berkata kepada Tuhan, apakah dengan tidak mendapat apa-apa, Ayub takut akan Allah? Bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan keluarganya, serta segala yang dimilikinya? Apa yang dikerjakannya telah kau berkati, dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri ini. Tetapi layangkanlah tanganmu dan hancurkan segala yang dimilikinya, ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu.
Setelah iblis ingin mengatakan begini, ya iyalah, Ayub itu saleh. Kenapa? Engkau berkati. Kenapa Ayub saleh? Ayub itu saleh karena engkau memberkati dia jadi kaya. Coba ambil hartanya. Belum tentu dia saleh. Nah, lebih begitu. Yang kedua, pada waktu yang pencobaan yang kedua, iblis berkata begini. Jawab iblis kepada Tuhan, kulit ganti kulit. Orang akan memberikan segala yang dimilikinya ganti nyawanya. Tetapi layangkanlah tanganmu dan sentuhlah tulang dan tangan dan dagingnya. Ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu. Saudara, iblis setelah gagal membuat Ayub untuk mengkhianati Tuhan dengan cara menghilangkan harta benda dan kepemilikan Ayub. Maka di dalam trial yang kedua, iblis berkata, ya iyalah, Ayub itu saleh. Kenapa Ayub itu saleh? Karena dia sehat. Coba, kalau tadi itu kan semua adalah sesuatu yang di luar dirinya. Barang diambil, hilang, mungkin dia masih bisa saleh. Tetapi kalau dia dikasih sakit penyakit, belum tentu. Kalau dia dikasih sakit, apalagi menderita, pasti dia nggak saleh. Itu kata iblis. Setelah iblis sedang menggugat kesalehan Ayub. Iblis itu sekalian pandai untuk melihat titik mana manusia itu kepura-puraannya. Dan dia menganggap Ayub ini salehnya karena diberkati Tuhan. Salehnya karena mengharapkan diberkati Tuhan. Salehnya karena dia sehat. Terus saya suka apa yang ditulis oleh di dalam NIV Life Application Bible, dikatakan begini. Iblis secara akurat menganalisa mengapa banyak orang percaya kepada Allah. Mereka itu, orang-orang yang percaya kepada Allah itu, kebanyakan adalah orang-orang yang tidak bisa diandalkan. Kenapa? Karena mereka mengikuti Allah hanya bila segalanya berjalan dengan baik atau ada maksud, ada udang di balik rempeyek. Ya kan? Ada maksudnya supaya diberkati Tuhan, makanya saleh. Saudara kira bicara kesalehan itu hanya dinilai oleh Tuhan. Iblis itu pandai menggugat orang percaya, saudara dan saya. Ayub digugat kesalehannya. Tuhan bangga. Tapi iblis berkata, enggak, orang ini belum tentu saleh. Coba ambil hartanya. Coba kasih sakit, apa bisa saleh tetap. Kalau hari ini sekalian, iblis menggugat kesalehan saudara. Kira-kira dia menemukan apa? Enggak lah, jemaat Karawaci mana ada yang saleh. Ya saleh diberkati Tuhan. Amin. Amin. Sudah diberkati Tuhan, amin. Puji Tuhan. Tapi pertanyaannya, apakah saudara saleh karena saudara diberkati Tuhan? Saleh karena mencari berkat Tuhan? Berarti kesalehan saudara adalah kesalehan dengan motivasi yang tidak lurus. Bukan karena menyembah siapa itu Tuhan. Ya iyalah, jemaat Karawaci datang ke gereja tiap minggu rajin. Coba. Kenapa? Karena gedungnya lumayan, walaupun tidak gede, AC-nya dingin. Betul nggak? Bahkan kadang-kadang, Musa tolong matiin AC-nya, Musa kedinginan. Betul ya? AC-nya dingin, ada liftnya, naik nggak capek. Coba saudara naik lantai 8. Sampai di sini saudara gembrobios. Itu bahasa Perancis. Ya iyalah, rajin ke gereja. Habis gerejanya enak, pakai AC, adem. Coba ambil bangkunya, ambil AC-nya, matiin AC-nya. Pindahin gerejanya. Ada di mana? Di tanah kosong, sebelahnya ada tempat sampah yang bau. Kira-kira masih mau datang ke gereja nggak? Halo? Saudara masih rajin datang ke gereja kalau gereja ini AC-nya nggak nyala? Minggu lalu saudara sekalian, walaupun saya khotbah di Singapura, hati saya empot-empotan. Semua orang tahu, kita semua majelis ya empot-empotan. Empot-empotan itu apa saudara? Bahasa Perancis, dak-dikduk gitu ya. Kenapa saudara sekalian? Karena sudah seminggu saudara, genset di gereja di gedung Dynaplus rusak, saluran PLN menuju ke gedung kita, trafonya juga meledak.
Jadi 2 minggu sebelumnya itu kita bisa jalan itu pakai genset. Begitu genset, lalu kemudian diperbaiki gensetnya, dianggap bahwa bisa sembuh dalam waktu dekat, malah gensetnya ikut rusak meledak. Sehingga kami hari kerja, para hamba Tuhan dan staf, kami kerja tanpa AC. Betul ya? Kita sampai kebingungan. Kebaktian doa, Rabu makanya kita alihkan, pakai Zoom. Betul ya? Kalau ada sudah terima beritanya. Kenapa itu terjadi? Listrik, nggak ada. Tapi sebetulnya kalau dihitung-hitung nggak ada listrik, masih bisa ibadah nggak? Halo? Masih bisa? Tolong matikan listrik. Panas saudara, nggak nyaman. Pengap kita nggak ada jendelanya. Lampunya gelap, PowerPoint nggak bisa jalan, loudspeaker nggak ada. Kalau tidak ada semuanya itu, saudara masih rajin nggak datang ke GKI Karawaci? Halo? Oh, yakin rajin. Masih rajin ya? Puji Tuhan, saya terharu saudara. Tuhan juga terharu saya rasa dengan jawaban saudara. Masih sebulan sekali aja deh. 3 minggu cari tempat yang adem. Ke gereja jadi nyeret. Saudara, kesalehan saudara dan saya ini, kesalehan yang karena apa? Karena semua sesuatu nyaman Tuhan sediakan kita jadi saleh. Itu yang digugat oleh iblis. Termasuk kesalehan-kesalehan yang kita lakukan dengan motivasi yang keliru di dalam doa pribadi kita. Saat teduh pribadi kita. So, jangan-jangan kesalehan kita motivasinya motivasi yang tidak benar. Yang tidak lurus. Itu digugat. Iblis bisa tahu. Dan iblis bisa menjatuhkan saudara dan saya karena kesalehan palsu itu. Amin. Celakanya, iblis bisa melakukan itu. Itu bahaya sekali. Lalu apa kalau gitu motivasi kesalehan saudara dan saya hari ini? Ingatlah, iblis itu musuh kita. Dia berjalan keliling, dikatakan dalam 1 Petrus 5 ayat yang ke-8. Mencari orang untuk dapat disambar, dihancurkannya. Mencari kelemahan kita untuk menjatuhkan kita. Puji Tuhan sesekalian, ketika itu diterapkan kepada Ayub, sesekalian Ayub merespon dengan cara yang berbeda. Di dalam ujian pertama dari iblis, pencobaan pertama dari iblis. Ayub diambil hartanya, anaknya mati semua karena ketimpa bangunan dan sebagainya. Maka Ayub cuma berkata begini, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku telah kembali ke dalam sana. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah Tuhan. Lalu dikatakan, dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah. Haleluya. Apakah saudara, kesalehannya bisa teruji sampai kepada titik itu? Dalam ujian yang kedua, istrinya marah-marah sama Ayub. Kamu udah sampai sakit, bulukan kulitnya gatal, masih tetap percaya sama Tuhan. Masihkah engkau bertekun dalam kesalehanmu? Kutuklah Allahmu dan matilah. Tapi Ayub justru menjawab, engkau berbicara seperti perempuan bebal. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Lalu catatannya, dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Saudara, Ayub yang saleh ini, ketika dia diuji bahkan mengalami penderitaan, tidak ada komplain sama Tuhan. Saudara dan saya termasuk orang saleh nggak? Halo? Kita salehnya saleh 100%? Kualitasnya 24 karat atau 20 karat atau 1 karat? Kira-kira kalau saudara disuruh mengukur kesalehan saudara, nilai 1 sampai 10 kesalehannya angka berapa? Halo? Angka kita mungkin kesalehannya masih 3 atau 4. Tapi baru kena susah sedikit, marah sama Tuhan, tidak datang lagi ke gereja, betul ya? Ayub di dalam kesalehannya, orang yang saleh mungkin bisa aja komplain, Tuhan kan saya udah saleh sama Tuhan, gak ada salah. Kenapa saya susah? Bisa komplain gak? Komplain. Yang gak terlalu saleh aja komplain kok. Tetapi Ayub tidak komplain, tidak berdosa dalam bibirnya.
Saudara, apa yang dapat kita pelajari, saudara, dari hal itu? Saudara, ada catatan menarik dari Life Application Bible dikatakan begini, penderitaan itu menghancurkan iman yang dangkal. Kalau iman kita, kesalehan kita dangkal, didasarkan atas motivasi-motivasi yang tidak lurus, maka kita itu gampang hancur mengalami penderitaan. Tapi penderitaan akan memperkuat iman yang sejati. Menyebabkan orang-orang yang percaya itu akan menggali lebih dalam akar utama iman dia itu apa. Bukan berkatnya Tuhannya, tapi Tuhannya. Betul enggak? Dan itulah kesalehan, itulah iman dari Ayub. Saudara, oleh sebab itu butir pertama ini penting, mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Jangan jadikan kesalehan sebagai alat transaksi. Saya saleh supaya diberkati Tuhan. Atau saya saleh karena saya hidupnya sudah enak nih, saya harus saleh lah. Saleh yang itu saleh yang terpaksa. Saleh yang seperti itu bukan saleh yang jujur dan tulus di hadapan Tuhan. Itu adalah perbuatan kesalehan yang didasarkan atas transaksi. Kalau itu terjadi ketika iblis mengetahui dan menguji iman Anda akan hancur. Maka fokuskan iman Anda kepada Allah, bukan kepada berkat-Nya. Amin. Maka ujilah saudara sekalian, seperti apakah hidup iman dan kesalehan kita di hadapan Tuhan. Hal yang kedua saudara sekalian, kita pelajari dari Perjanjian Baru. Mari kita baca bersama Petrus pasal yang pertama, ya, 2 Petrus pertama ayat yang ketiga. Kita baca bersama-sama ya, ayat ganjil saya bacakan, ayat genap kita bersama-sama. Kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia, yang telah memanggil kita untuk kemuliaan dan kebaikannya. Ayat keempat. Saudara, di dalam Perjanjian Baru, di dalam ayat ini, kata saleh itu menggunakan kata eusebia. Ya. Eusebia ini saudara sekalian adalah kata yang unik. Karena sebetulnya di dalam bahasa Yunani juga ada kata theosebia. Theo itu Tuhan, sebia itu menyembah. Jadi kesalehan yang disebut theosebia adalah menyembah Allah. Tetapi di dalam ayat ini digunakan kata eusebia yang berasal dari you, itu artinya adalah sesuatu yang baik, ya. You itu artinya baik, lalu atau benar, ya. Lalu kemudian sebia itu atau berasal dari kata sebomai, itu artinya menyembah. Menyembah dengan benar, menyembah dengan sebaik-baiknya. Dan kata ini saudara sekalian bukan hanya bicara tentang datang ke gereja beribadah, tetapi adalah melengkapi hidup kita, menaati, melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Baik itu adalah kewajiban kepada Tuhan dan kewajiban terhadap sesama. Menyembah Tuhan dengan sebenar-benarnya. Saudara sekalian, itulah saleh. Minggu lalu atau sebulan yang kemarin kita lewati, kita belajar tentang apa itu ibadah. Dan eusebia itu adalah kesalehan dalam arti menyembah Tuhan dengan penyembahan yang benar, dengan hidup dan perilaku yang benar. Saudara, yang menarik adalah di dalam ayat itu didahului dengan kalimat begini. Kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh. Kalau tadi kita belajar dari kesalehan Ayub, yang kualitasnya seperti emas 24 karat, yang tahan banting, yang Tuhan mengatakan ini loh saleh yang seharusnya itu. Yang iblis tidak mudah menggoyahkannya. Maka saudara kita mungkin berpikir, kan susah ya jadi orang yang saleh itu. Tapi saudara firman Tuhan ini mengingatkan kita bahwa kesalehan hidup itu, pertama adalah bagian konsekuensi hidup yang telah ditebus dalam Kristus. Kita ini menggunakan, dikatakan, mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Karena kita ini bukan lagi orang berdosa, tapi disebut sebagai anak-anak Allah. Maka kita ini, itu disebut dengan bahasa Inggrisnya partake the divine nature, mengenakan kodrat ilahi. Kita ini harus melengkapi hidup kita,
menjadi saleh supaya kita tidak dirusak oleh nafsu dunia yang bisa menghancurkan hidup kita. Dan untuk itu, kita perlu saleh. Jangan menjadi orang yang Kristen yang biasa-biasa. Kesalehan itu bicara disiplin diri kita untuk hidup lurus di hadapan Tuhan. Garis tegak lurus kepada Tuhan. Mudah enggak? Tidak mudah. Oleh sebab itu ayat yang ketiga tadi menarik dikatakan, kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup saleh. Artinya apa? Kita di dalam kelemahan kita dimungkinkan untuk hidup saleh. Amin. Ada kuasa ilahinya yang melengkapi. Saudara, di dalam beberapa tafsiran menarik sekali dikatakan begini. Yang disebut dengan ayat ini untuk menjelaskan bahwa Tuhan itu tidak langsung menyediakan kepada kita ketika kita bertobat. Langsung hidup kita itu tiba-tiba menjadi orang yang begitu salehnya. Sampai kemudian tidak bisa tergoda oleh dunia. Tapi Tuhan itu memberikan pada kita kelengkapan supaya kita merakih kelengkapan-kelengkapan itu. Supaya kita sendiri melatih diri kita menjadi lebih kuat dengan hidup saleh di tengah tantangan dunia ini. Saudara, anak kecil tidak akan pernah bisa berjalan kalau papa mamanya gendong terus. Betul nggak? Coba saudara lihat dengkul saudara. Gitu ya. Ada luka-luka kecil yang mungkin adalah luka waktu belajar jalan. Betul nggak? Waktu saudara belajar berjalan dengan kekuatan saudara, digandeng sama mama, pakai stroller gitu ya. Dulu Daniel pakai stroller enggak? Pakai stroller ya Daniel ya. Kalau dulu anak saya masih kecil, saya beliin stroller, saya beliin ada yang kayak itu apa ya, celana lalu dipegangin tali di atasnya gitu kan. Saya pegang-pegang begini biar dia bisa jalan, betul ya? Anak itu harus jalan dengan kekuatan kakinya, dibantu sama orang tua. Tidak boleh digendong terus. Kalau digendong, dia tidak akan menjadi kuat, betul nggak? Tapi dengan dia dikasih alat bantu, ditolong, ditopang, kakinya, ototnya tambah lama, tambah kuat, betul ya? Mulai bisa jalan, bisa berlari. Anak bayi kalau lari, kakinya masih jinjit, masih ingat nggak? Saudara masih ingat dulu waktu bayi? Larinya jinjit-jinjit masih belum biasa. Tapi sudah bisa berlari, pakai otot sendiri, kaki sendiri, menjadi berani. Kenapa? Karena dia didampingi oleh papa mamanya, diberikan dukungan, dikasih susu yang baik, sehingga dia bisa jalan. Sekalian untuk menjadi saleh, Tuhan ingin kita punya kesalehan yang mandiri, yang kuat, supaya apa? Di tengah godaan dunia, di tengah sulitnya hidup dunia, kita tetap hidup sebagai orang percaya, sebagai anak-anak Allah, sebagai orang-orang kudus. Amin. Tuhan dikatakan kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh. Gunakan itu, pakai itu. Jangan menyerah, jangan mudah menyerah ketika Anda jatuh lagi ke dalam dosa. Minta ampun, makanya tiap hari Minggu ada doa pengampunan dosa, betul nggak? Minta ampun kembali, bukan untuk kembali bisa berbuat dosa, tapi untuk kembali bisa berkata tidak untuk dosa. Amin. Itu khotbah minggu kedua, bukan? Hari ini kita melakukan yang namanya perjamuan kudus. Ini adalah means of grace, sarana kasih karunia. Untuk apa? Supaya kita yang hidup berjalan di tengah dunia yang berat ini boleh mengalami perjumpaan dengan Kristus. Kenapa? Karena perjamuan kudus itu artinya adalah persekutuan dengan Kristus. Kristus yang telah naik ke surga dengan cara yang ajaib hadir bersama-sama dengan umatnya di dalam perjamuan kudus. Menguatkan kita, memberikan kita perspektif baru. Jangan hanya melihat dunia, lihat ke atas, ke depan, hidup kekal yang Tuhan sediakan. Sehingga sekalian kita itu jadi kuat untuk hidup saleh. Amin. Oleh sebab itu sekalian, ya, tulisan di Life Application Bible ini menarik, dikatakan kekuatan untuk menjalani kehidupan yang saleh itu berasal dari Allah. Karena kita tidak memiliki kemampuan untuk benar-benar saleh, Allah itu mengizinkan kita boleh mengambil kodrat ilahi untuk menjauhkan kita dari dosa dan menolong kita untuk kita bisa hidup bagi Tuhan. Saudara, poin kedua terakhir ini mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3.
Latihlah diri untuk hidup saleh. Allah sudah menyediakan segala yang dibutuhkan untuk hidup saleh di tengah nafsu dunia yang rusak ini. Amin. Kalimat menarik dari Ellicott's Commentary dikatakan, Dia, yaitu Allah, tidak memberikan kehidupan dan kesalehan dalam keadaan yang matang atau sejadi buat kita. Tetapi menyediakan segala sarana bagi kita untuk mencapai kematangan dan kesalehan itu. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, sempurnakanlah firman Tuhan yang kami dengar supaya melaluinya kami boleh dikuatkan iman kami, dikoreksi. Jangan-jangan selama ini kesalehan kami, kerajinan kami beribadah, kerajinan kami berdoa, membaca firman Tuhan, adalah suatu kesalehan yang palsu atau kesalehan yang mudah digugat oleh iblis, mudah jatuh. Hari ini Tuhan ingatkan kami untuk memperkuat, memperbaharui kesalehan kami dalam kesalehan yang benar dan bersandar pada kekuatan yang Tuhan sediakan. Dengarkanlah doa kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.